Halo semuanya, selamat datang di channel DLP. Di video kedua ini akan dibahas aplikasi dari salah satu konsep yang sudah pernah kita bahas di video pertama, yaitu tentang fraksi mol. Aplikasi fraksi mol di bab sifat koligatif larutan ini adalah pada penurunan tekanan uap pada larutan. Apa itu tekanan uap? Kalau kita tinjau suatu cairan, sebetulnya tepat di permukaan cairan itu ada lapisan uap. Kalau kita menyeduh kopi, lihat permukaannya, pasti ada uapnya. Makin panas kopinya, makin kelihatan jelas uapnya. Nah, yang disebut tekanan uap itu adalah ukuran kekuatan si cairan itu untuk menguap. Begitu sederhananya. Makin tinggi tekanan uap, makin mudah menguap si cairan itu. Makin kecil tekanan uap, makin sulit si cairan itu untuk menguap. Nah, jumlah uap di permukaan secair tentu ada batas jenuhnya. Kalau sudah jenuh, maka akan mengembun. Tekanan uap saat mengembun ini disebut tekanan uap jenuh. Nah, tekanan uap yang nanti akan ditampilkan di rumus nanti itu adalah tekanan uap jenuhnya. Terus menurut Raoult, tekanan uap jenuh suatu larutan sebanding dengan tekanan uap larut murninya dan sebanding dengan fraksi mol si pelarutnya. Nah, disinilah mulai terpakainya fraksi mol itu. Rumusnya P atau tekanan uap sama dengan tekanan uap murni si pelarutnya dikali fraksi mol si pelarutnya. Terus yang disebut penurunan tekanan uap itu apa? Ya inilah delta P. Delta P inilah yang disebut penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan tekanan uap murni si pelarutnya dikali fraksi mol zat terlarutnya. Seperti biasa, kita mulai dari soal termudah dulu, level 1. Kita ingatkan lagi rumusnya, penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap larut murninya dikali fraksi mol zat terlarutnya. Nah, ini rumus fraksi mol zat terlarut. Baik, kita tengok soalnya. Tekanan jenuh uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa, berapa penurunan tekanan uapnya? Pertama, seperti biasa, kita cari dulu mol masing-masing zatnya. Di soal ini, yang jadi pelarutnya adalah air. Maka mol zat pelarut alias air ini adalah massa dibagi mR. 90 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 5 mol. Kemudian zat terlarut di soal ini adalah glukosa. Maka mol zat terlarutnya adalah 18 gram dibagi 180 gram per mol sama dengan 0,1 mol. Maka fraksi mol zat terlarut adalah mol zat terlarut dibagi mol total sama dengan 0,1 dibagi 5,1 sama dengan 1/51 sederhananya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus utamanya. Penurunan tekanan uapnya berarti tekanan uap larut murni dikali fraksi mol zat terlarutnya sama dengan 23,76 dikali 1/51 mendekati sama dengan 0,47 mm Hg. Semudah itu. Kita tengok soal berikutnya, masih level mudah. Sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mm Hg, hitung tekanan uap dan penurunan tekanan uapnya. Seperti biasa, kita hitung mol masing-masing pelarut dan terlarutnya. Untuk pelarutnya di sini adalah air, molnya adalah massa dibagi mR. 180 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 10 mol.
Untuk zat terlarutnya di sini adalah urea. Molnya adalah 3 gram dibagi 60 gram per mol dengan 0,05 mol. Sesudah dihitung mol masing-masingnya, kita hitung fraksi mol masing-masing zatnya. Untuk air, fraksi molnya mol air dibagi mol total air plus urea sama dengan 10 dibagi 10 plus 0,05 sama dengan 0,995. Dari sini dulu kita bisa hitung tekanan uap larutannya, yaitu tekanan uap air dikali fraksi mol air 0,995 dikali 17 mm Hg sama dengan 16,915 mm Hg. Kemudian untuk menghitung penurunan tekanan uapnya, kita hitung dulu fraksi mol zat terlarutnya, yaitu urea. Fraksi mol urea sama dengan fraksi mol urea dibagi mol total urea plus air sama dengan 0,05 dibagi 10,05 mendekati 0,005, sehingga penurunan tekanan uapnya adalah tekanan uap murni si airnya dikali fraksi mol si ureanya sama dengan 0,05 dikali 17 mm Hg sama dengan 0,085 mm Hg.